Pada tahun 2006, Nike bikin salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah sponsorship. Mereka kehilangan Lionel Messi, bukan karena kalah duit, tapi karena sebuah permintaan kecil yang dianggap angin lalu. Ini bukan cuma soal duit, ini soal rasa hormat. Inilah cerita gimana Adidas, sang rival abadi, berhasil dapetin hati Messi seumur hidup dan mengubah industri sepatu bola selamanya. Jauh sebelum namanya diteriakan di seluruh stadion dunia, Lionel Messi itu anak ajaib di Akademi La Masia, Barcelona. Bakatnya luar biasa banget. Semua orang tahu dia bakal jadi pemain besar. Sejak umur 14 tahun, dia udah lincah di lapangan pakai sepatu berlogo centang. Yap, Nike adalah sponsor pertamanya. Di awal-awal karirnya bareng tim senior Barcelona, Messi sering pakai model-model ikonik Nike kayak Air Zoom T90 dan Mercurial Vapor. Titik baliknya bukan terjadi di ruang rapat mewah, tapi cuma dari sebuah komunikasi yang gagal. Ayah Messi, Jorge Messi, yang juga agennya, punya satu permintaan simpel. Menurut buku Messi versus Ronaldo, Jorge ngehubungin perwakilan Nike minta perlengkapan tambahan. Beberapa sumber bilang itu cuma tracksuit atau baju olahraga. Permintaan kayak gini sebenarnya biasa banget. Buat atlet yang digadang-gadang jadi wajah masa depan perusahaan, beberapa potong baju tambahan harusnya bukan masalah besar. Tapi permintaan itu dicuekin. Gak ada respons yang memuaskan dari kantor Nike di Spanyol maupun Amerika Selatan. Buat Jorge Messi, ini bukan lagi soal baju olahraga. Ini sebuah sinyal. Sinyal kalau Nike nggak cukup menghargai anaknya. Mereka merasa diremehin. Kelalaian kecil inilah yang justru membuka pintu lebar-lebar buat rival abadi mereka. Sementara Nika lagi lengah, Adidas mengamati dari jauh. Perusahaan asal Jerman ini, yang dari dulu saingan berat Nike, ngeliat sebuah kesempatan emas. Mereka ngeliat ada talenta super yang lagi ngerasa nggak dihargai. Dan mereka langsung gerak cepat. Adidas nggak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan tawaran yang nunjukin betapa seriusnya mereka pengen Messi. Laporan menyebutkan Adidas nawarin kontrak sekitar 400.000 euro hingga 600.000 euro per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari penawaran Nike. Pesan yang dikirim ke kubu Messi pun jelas. Adidas bukan cuma mau, tapi mereka bener-bener menghargainya sebagai aset utama buat strategi global mereka. Ini bukan sekadar sponsor, tapi investasi jangka panjang buat ngerebut ikon terbesar di olahraga paling populer sedunia. Sadar udah bikin kesalahan fatal, Nike nggak tinggal diam. Pas mereka tahu Messi siap nyebrang ke Adidas, mereka langsung ngelawan. Nike ngebawa kasus ini ke pengadilan Spanyol tahun 2006, nyoba buat ngeblokir kesepakatan itu secara hukum. Mereka bahkan udah nyiapin kampanye iklan buat Piala Dunia 2006 yang nampilin Messi sebagai salah satu bintangnya. Tapi, di pengadilan, ada satu detail penting yang jadi paku terakhir buat Nike. Dokumen yang mereka punya ternyata bukan kontrak resmi yang kuat secara hukum. Pengadilan Spanyol memutuskan kalau itu cuma surat komitmen yang gak cukup kuat buat maksa Messi nolak tawaran Adidas. Ini blunder hukum yang melengkapi blunder komunikasi mereka. Messi pun bebas. Pada Februari tahun 2006, dia resmi tanda tangan sama Adidas, dan 2 hari kemudian dia masuk lapangan pakai sepatu berlogo 3 garis untuk pertama kalinya. Perang selesai, Adidas keluar sebagai pemenang. Cerita pindahnya Messi ke Adidas jadi makin gila kalau kita lihat lagi perjalanannya. Ada sebuah cerita viral.
Entah benar atau tidak. Yang bilang kalau di turnamen U20 tahun 2005, Messi yang waktu itu masih 17 tahun, pernah kepergok beli sepatu tenis KW di pasar lokal di Kolombia. Kisah ini nunjukin betapa sederhananya dia sebelum jadi bintang besar. Perjalanan dari yang kabarnya beli sepatu KW sampai akhirnya tanda tangan salah satu kontrak endorsement paling mahal dalam sejarah nunjukin lompatan statusnya yang luar biasa. Bersama Adidas, Messi bukan cuma jadi model, dia jadi ikon. Adidas bahkan ngebangun lini produk khusus buat dia, mulai dari seri F50 yang ikonik, Nemesis, sampai balik lagi ke F50 modern. Hubungan mereka begitu sukses, sampai di tahun 2017, Adidas ngasih penawaran yang belum pernah terjadi buat pesepak bola. Kontrak seumur hidup, nilai kontrak ini diperkirakan mencapai lebih dari $1 miliar, menempatkannya sejajar dengan legenda seperti Michael Jordan dengan Nike setiap tahunnya. Messi dilaporkan menerima sekitar $25 juta cuma dari kesepakatan ini. Kisah di balik layar kayak gini nunjukin betapa rumitnya dunia sepak bola, di mana satu keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Kalau kalian suka cerita mendalam soal drama, bisnis, dan seputar olahraga, jangan lupa tekan tombol subscribe